Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andri Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini saya di stand Printmed di IAPE Bali 2023 bersama Bapak Suarjaya Gusti sebagai Kepala Cabang Printmed Bali. Benar nggak Pak? Benar Pak. Nah, kita ingin korek-korek informasi nih, ya kan? Boleh. Bagaimana terutama industri printing di Bali ini pada umumnya gimana nih Pak? Industri printing di Bali pada saat ini sudah mulai bangkit Pak semenjak pandemi. Ketika pandemi kan Bali itu disokong ekonomi oleh pariwisata Pak. Nah pariwisata pada saat pandemi di Indonesia Bali kan paling rendah pendapatan. Paling parah ya. Tapi semenjak pandemi, setelah pandemi pariwisata mulai bergerak, industri printing juga mulai maju juga, meningkat juga Pak. Oke. Seperti itu. Jadi intinya sekarang sudah mulai membaik ya? Iya sudah mulai membaik. Dibanding sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi ya jujur aja itu memang jauh ya dibandingkan saat ini. Tapi saat ini ya udah mulai merangkak Udah mulai naik. tumbuh kembali ya, udah mulai pemulihan ya. Iya. Seperti itu Pak. Jadi tetap masih bagusan dulu ya? Iya jelas Pak. Dibanding sebelum pandemi. Iya. Kan sebelum pandemi itu pariwisata Bali kan terus meningkat Pak. Sedangkan sekarang kan baru mulai lagi setelah pandemi. Itu berpengaruh terhadap bisnis printing di Bali seperti itu. Baik Pak. Nah sekarang Bali nih setelah pariwisata mulai meningkat, ini ke printing mana yang paling menjanjikan, paling banyak dibutuhkan Pak di Bali? Saat ini ada perubahan ya Pak ya segmennya. Dulu kan di printing sign grafik, sekarang pada di ini Pak, sublim Pak. Sublimasi. Iya, sublimasi. Itu yang saat ini yang saya ini lihat sublimasi karena dulu waktu zaman pandemi kan sign grafik menurun. Orang waktu itu awalnya kan ke ini Pak, bikin masker. Nah, itu setelah masker yang scuba dilarang, mesin nggak bisa ini ya mainnya ke industri sportwear dan kreatif untuk disublim Pak. Jadi lebih ke aparel ya? Iya, aparel. Tapi untuk flexi banner gimana kondisinya? Flexi banner saat ini ya tetap stabil ya kalau kita bilang. Stabil. Ya, tetap stabil. Kalau saya lihat dulu sebelumnya itu kan pada saat sekarang ini kan mau musim kampanye Pak ya. Itu dulu rame Pak, tapi saat ini kok belum kelihatan belum kelihatan. Apa karena beda ya? Dulu kan kontestan itu dia cetak promosi untuk pengenalannya itu cetak sendiri. Sekarang mungkin sudah diorganize sama partai KPU kan? ya, KPU atau partai saya juga ini. Atau belum? Nah itu, tapi ini kan sudah dekat Pak, harusnya sudah mulai Pak. Harusnya udah rame ya? Udah rame, seperti itu. Ya mungkin sekarang stylenya beda ya? Style lebih banyak ke online ya, sosial media Mungkin. kan? YouTube, ya kan? Makanya kita ini Print Graphic juga ada YouTube-nya. Dulu kita banyak di media konvensional, media cetak. Sekarang kita mulai merangkak ke arah digital juga. Ya. Tapi bukan berarti meninggalkan konvensional, kita masih punya majalah cetak. Nah kembali ke perkembangan Printmed nih, khususnya di Bali dan sekitarnya. Ini yang Bapak pegang hanya Bali atau sama beberapa daerah di luar Bali? Saya sih sebenarnya dari Printmed itu diberikan daerah Bali ke timur, jadi NTB, NTT sampai Papua Pak. Oh iya, see. Ya. Sampai Papua dipegang. Iya, Papua. Nah ini yang menarik dengan Bali atau dengan cabang di Printmed itu. Printmed ini setahu saya cabang itu dimiliki perorangan, benar nggak sih? Benar. Jadi ibaratnya franchise ya? Iya. Jadi ini Printmed Bali ini milik Bapak? Iya. Atau misalnya ada pemegang saham lagi? Enggak, benar-benar Bapak yang punya? Iya. Wow, luar biasa ya. Itu ya syukur ini kalau saya bilang ini mungkin Tuhan yang memberikan saya jalan. Jadi bisa mengembangkan Printmed Bali gitu. Ya, luar biasa ya. Ini menarik, mungkin banyak yang belum tahu ya bagaimana Printmed mengelola bisnisnya. Ternyata sistemnya franchise. Kemudian seperti sekarang ada event-event daerah, Pak. Ya. Ini apakah handle oleh pusat atau Bapak sendiri yang handle?
Iya, kita kerjasama dengan pusat. Oh, memang tetap Iya, walaupun tetap kerjasama bagaimanapun dengan pusat. tetap masih ada. Kita nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Kita harus Masih. butuh support dari pusat juga, gitu, Pak. Oke. Support technical, support marketing juga tetap dari pusat. Oke, jadi ini menarik sekali ya. Walaupun franchise tetapi untuk masalah promotion gitu kan, tetap ada barter ya, ada kerjasama dalam hal ini. Nah, tantangan biasanya yang paling banyak dialami oleh para pegiat vendor terutama itu masalah di purna jual, Pak. Kalau kita purna jual, ya bukannya gimana, saya di Bali menyiapkan 5 teknisi, Pak. Oh, sampai 5 teknisi. Iya, 5 teknisi. Jadi saya pengen customer Printmed Bali itu merasa nyaman dengan mesin yang telah dibeli. Karena mereka berinvestasi kan, kita berharap investasi ke depannya itu bertambah lagi gitu, Pak. Jadi biar mereka merasa nyaman. Jadi kita siapkan teknisi yang cepat mengerjakan kerusakan seperti itu, Pak. Oke. Jadi 5 teknisi berarti secara total Printmed Bali ada berapa orang, Pak? Saya ada 11 orang. 11 tim. Iya. Oke, 11 orang yang menggawangi dari cabang Bali dan sekitarnya, luar biasa. Dan tentunya harapan kita semua Printmed Bali ini di ajang IAP Expo 2023 Bali ini sukses ya. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan Amin, rame Pak. juga, mudah-mudahan pamerannya juga terus Yang mudah-mudahan kita berharap Bali berkembang lagi. Amin, mudah-mudahan demikian. Oke guys, saya rasa cukup bagi para pegiat printing khususnya daerah Bali dan sekitarnya yang berminat dengan mesin-mesin yang berasal dari Printmed, bisa hubungi langsung Printmed cabang Bali. Ada Bapak Suar sebagai selaku pemilik. Dan untuk informasi tentang nomor yang bisa dihubungi nanti kita cantumkan di bawah video ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Suar. Terima kasih, Pak. Atas kesempatan wawancara ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat juga ya bagi Printmed dan juga khususnya bagi para penonton semua. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.